mengatasi segala nama. Yesus Tuhan, ya disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku. Gelap sirna di dalam terangnya. Mari sama-sama kita naikkan kebangkitan Tuhan kita, come on. Woo! Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dengan iman bersama-sama saudara. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Mari sama-sama saudara. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Berikan sorak-sorai buat nama Tuhan. Amin.
berserah, hai jiwaku sepenuhnya pada Yesus, penyelamatku. Melebihi akalku, tak terbatas kuasa-Mu, oh Yesusku. Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkanku, yang bebaskanku. Berserah, hai jiwaku sepenuhnya pada Yesus, penyelamatku. Melebihi akalku, tak terbatas kuasa-Mu, oh Yesusku. Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkanku, yang bebaskanku. Darah-Mu yang sucikan, basuh segenap hidupku. Padamu ku percaya. Apapun pergumulanmu saudara, mari kita sama-sama percaya bahwa salib Kristus yang telah membebaskan kita semua, saudara, yang telah memberi kita kekuatan baru. Mari sama-sama dengan imanmu saudara, kita katakan, melebihi akalku, tak terbatas kuasa-Mu, oh Yesusku. Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkanku, yang bebaskanku. Darah-Mu yang sucikan, basuh segenap hidupku. Padamu ku percaya. Kau Tuhan
yang sucikan basuh segenap hidupku. Padamu ku percaya. Kami mau percaya, hanya Kau yang membebaskan, hanya Kau yang memulihkan. Kami mau percaya, darah-Mu yang sucikan setiap hati kami, Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkanku, yang bebaskanku. Darah-Mu yang sucikan basuh segenap hidupku. Padamu ku percaya. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salib-Mu telah mengerjakan, mari dengan imanmu saudara, keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku.
Shalom Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali kita di online service minggu ini. Dan hari ini kita akan belajar tentang topik yang sudah saya mulai minggu yang lalu. Bagaimana kita bisa mengalami kebangkitan kembali, bounce back. Dan dalam kita mengalami kebangkitan kembali, tentu kita perlu menyadari bahwa ada penderitaan yang menjadi bagian integral dalam setiap kehidupan orang percaya, yang dimana penderitaan dapat dipakai Tuhan sebagai sebuah proses untuk membentuk kita, proses untuk melatih kita, proses untuk mempersiapkan kita menjadi orang-orang yang kuat, jadi berkat, orang-orang yang dipercaya Tuhan untuk hal-hal yang besar Anda kerjakan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan topik tersebut, ya, mengapa kita sebagai orang percaya menderita. Ya, mengapa kita orang percaya yang sudah melakukan apa yang baik, apa yang benar, toh masih bisa mengalami apa yang namanya kesulitan, penderitaan, sakit, masalah dalam rumah tangga, masalah dalam pekerjaan, yang kadang kita berkata kapan itu berakhir. Tapi saya berharap kita belajar untuk memiliki respon yang benar ketika ada kesulitan atau ada penderitaan yang sedang kita hadapi. Ya, hari ini kita akan berbicara tentang siap dan setia. Jika hari-hari ini kita sedang mengalami kesulitan atau penderitaan, mari kita mau belajar bersama-sama untuk menjadi siap dan setia. Karena kita tahu di balik penderitaan ada berkat Tuhan. Di balik penderitaan ada kebahagiaan yang akan menjadi milik bagian kita semua, orang-orang percaya, sebagai sebuah hasil dari proses yang memproses kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan berkati kebenaran firman Tuhan yang kami mau dengar. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua dimanapun kami berada. Dan dengan hati yang penuh ucapan syukur kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan baca firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-14 mulai. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, selalu ingat, menderita karena kebenaran, melakukan apa yang benar, melakukan apa yang baik, kamu akan berbahagia. Katakan amin. Ini yang minggu lalu kita telah dengarkan bersama-sama, bahwa di balik penderitaan ada berkat Tuhan, ada kebahagiaan. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Jadi kalau mungkin ya ada orang yang tidak tahu kebenaran, bahkan ada orang yang melakukan apa yang jahat dan kemudian menderita, mereka takut akibat dari penderitaan membawa petaka, akibat dari penderitaan membawa kehancuran. Tapi bagi orang benar, kata Petrus, jangan takut kalau engkau menderita sebab kebenaran. Karena justru engkau akan berbahagia. Ayat 15, tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, perhatikan baik. Ya, ada kata-kata yang sangat menarik. Kita harus siap, sedia pada waktu memberi pertanggungan jawab kepada siapa? Kata Petrus, kepada orang-orang di sekitarmu yang mungkin memang sedang melihatmu, anak-anak Tuhan, orang yang dalam kebenaran, menanti apa responmu ketika engkau sedang menderita. Dan mereka ingin lihat apa katamu tentang penderitaan, apa lakumu tentang penderitaan. Mungkin juga orang akan banyak bertanya tentang penderitaan bagimu. Atau juga banyak orang akan menghina, membenci, mempersekusimu pada waktu engkau sedang menderita. Tapi Petrus berkata kepada kita semuanya, siap sedialah dengan semua situasi itu. Untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu. Nah, pada waktu kita sedang melakukan apa yang benar dan merespon
menjalani setiap penderitaan kesulitan dengan benar, kita sedang memberi pertanggungjawaban kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, sehingga mereka dapat melihat apa pengharapan yang terdapat di dalam hidupmu. Wow, ada rahasia besar ternyata dalam ketika kita meresponi penderitaan dengan benar. Ada orang-orang di sekitar kita, dunia di sekitar kita sedang menanti respon apa yang akan kita lakukan. Dan mereka ingin menemukan apa pengharapan dalam dirimu. Sehingga engkau melakukan apa yang benar pada waktu dalam penderitaan. Dan pada waktu engkau diperlakukan dengan tidak benar, engkau tetap memiliki respon yang benar dan melakukan apa yang benar. Dunia menantikan apa yang terlihat dalam dirimu. Nah, pada waktu engkau memberi pertanggungjawab kepada orang-orang di sekitarmu, kata Petrus, berilah pertanggungjawaban dengan lemah lembut dan hormat. Wow. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu, karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, menjadi malu karena hinaan mereka itu. Jadi orang yang melihatmu adalah orang-orang yang menanti pertanggungjawaban kebenaran yang engkau imani, yang kau percayai. Mereka dapat melihat dalam dirimu. Dan pada akhirnya sebenarnya engkau berperan sebagai saksi Kristus. Imamat yang rajani. Yang dimana mereka melihatmu, mereka akan melihat perbuatan baik, perbuatan besar Tuhan dalam kehidupanmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Minggu lalu kita telah belajar bahwa di balik penderitaan ada berkat Tuhan. Oleh karena itu, setelah memberikan pengertian bahwa menderita karena kebenaran dapat mendatangkan berkat, Petrus melanjutkan umat Tuhan tidak takut dan gentar. Kalau sementara Anda melakukan apa yang benar, waktu-waktu itu sebenarnya kan adalah waktu-waktu di mana Anda bisa takut, bisa gentar, bisa khawatir. Tapi Petrus bilang jangan takut, jangan gentar. Ia mengingatkan kita untuk tidak takut, bahkan menghadapi teror, persekusi, pengaruh, tekanan, yang mungkin kita harus alami pada waktu kita melakukan apa yang benar. Nah kemudian ini yang kita baru baca tadi. Petrus menyambung dengan pesan agar kita siap, sedia. Siap sedia. Bahwa dalam ketika kita melakukan apa yang benar, merespon dengan benar saat-saat di mana kesulitan itu datang, adalah waktu di mana kata Petrus kita harus siap sedia. Karena waktu itulah waktu di mana saya sudah katakan tadi, orang akan melihatmu. Dan orang-orang itu mungkin ada di sekitarmu. Bisa saja istrimu yang mungkin belum percaya, bisa saja suamimu yang belum percaya, anak-anakmu, orang tuamu, tetanggamu, teman-temanmu, orang-orang yang ada di marketplace-mu sedang menunggu apa responmu. Bahkan orang-orang yang mungkin tadi menghinamu, mempersekusimu, menunggu apa yang kau akan lakukan. Nah, Petrus bilang dalam saat-saat itu sekali lagi siap sedialah. Nah kita akan belajar itu, saudara dikasih Tuhan. Berarti Petrus melihat bahwa dalam penderitaan ada kesempatan untuk menjadi saksi, menyatakan iman kita, bahkan menjadi berkat untuk orang lain. Berarti kenapa kita harus siap pada waktu Anda dalam menghadapi penderitaan, kesulitan, apapun namanya. Kenapa kita harus siap? Karena di waktu-waktu itu Anda sedang menyatakan iman dan sedang menjadi berkat bagi orang lain. Jadi hal pertama ingat-ingat. Dalam kita menghadapi penderitaan, dalam kita menghadapi kesulitan, sekali lagi untuk mengingatkan Anda supaya Anda gak lupa bahwa di balik penderitaan pasti ada kebahagiaan. Di balik penderitaan ketika Anda melakukan apa yang benar, pasti Anda akan melihat berkat Tuhan dicurahkan kepada Anda. Dan pasti penderitaan adalah proses yang dipakai Tuhan untuk melatih, mempersiapkanmu menjadi orang yang siap dipakai Tuhan lebih dahsyat, siap dipercayakan hal-hal yang jauh lebih besar. Nah, oleh karena itu,
hari ini, sekali lagi dengarkan baik ini. Pada waktu Anda menghadapi semuanya itu siap. Katakan kepada dirimu, siap. Siap untuk apa, pastor? Siap untuk Anda tampil menjadi berkat. Siap untuk Anda tampil menjadi saksi-saksi kebenaran. Ingatkah saudara apa yang terjadi kepada Yusuf? Kalau Anda ingat apa yang terjadi kepada Yusuf, bukankah apa yang terjadi kepada dia adalah sesuatu yang bukan karena dia berbuat jahat? Betul saudara? Bukankah awal di mana dia masuk dalam proses yang sulit, dibenci oleh kakak-kakak dan saudara-saudaranya, ya, dimasukkan ke dalam sumur, dijual, ya, ada di rumah Potifar. Ya, kelihatannya itu adalah saat-saat yang paling berbahagia pada awalnya karena dia dibeli, ya, budak dibeli, ada di rumah Potifar, dipercayakan segala yang Potifar punya untuk dikelola oleh Yusuf. Ya, terkecuali istri dari Potifar tentunya, Anda tahu semua kisahnya. Ya, Alkitab mengatakan apa yang dibuat Yusuf, apa yang dikerjakan Yusuf berhasil, sukses. Alias kehadiran Yusuf di rumah Potifar membawa dampak besar di mana berkat Tuhan hadir di situ. Namun Anda tahu, disitulah di mana dia mengalami apa yang di mana dia berbuat benar, tapi dia difitnah oleh istrinya Potifar. Anda tahu kemudian dia dimasukkan ke penjara. Ya. Di penjara sepertinya akhir daripada apa yang menjadi impiannya. Di penjara sepertinya akhir dari kehidupannya. Tapi di penjara juga dia disertai oleh Tuhan sehingga dia dipercaya oleh kepala penjara untuk menjadi pelayan dalam penjara. Anda tahu kisah persisnya. Ketika Firaun mimpi dan tidak ada satu orang pun yang dapat mengartikan mimpi tersebut. Ada satu orang yang Tuhan sedang persiapkan dalam proses penderitaan yang tidak mudah itu. Namanya siapa? Yusuf. Singkat cerita dia dipanggil untuk mengartikan mimpi, ya, dari Firaun. Wow, lihat penderitaan dapat dipakai Tuhan untuk memproses, mempersiapkan, sehingga Anda ada di tempat, ada di level yang akan dipercayakan Tuhan hal yang besar. Yusuf telah belajar mengatur segala sesuatu yang menjadi usaha dari Potifar. Berhasil, diberkati. Bahkan di tempat yang sulit pun dalam penjara dia berhasil. Dia telah melewati level-level di mana dia belajar mengembangkan diri. Dalam penyertaan, dalam berkat Tuhan dia terus tumbuh menjadi orang yang dewasa dan kuat. Sampai di mana waktu Tuhan berkata, wow, ini saatnya. Ini waktunya. Siapa yang membuat Firaun mimpi? Jelas Tuhan. Kenapa semua ahli mimpi, ahli-ahli yang dimiliki oleh Firaun tidak bisa mengartikan mimpi daripada Firaun? Padahal mereka adalah ahli-ahli menafsirkan dan mengartikan mimpi. Tentu Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Karena yang Tuhan persiapkan adalah Yusuf yang nanti akan menjadi penguasa di Mesir. Dan ending ceritanya Anda tahu sama-sama. Dia berjumpa dengan saudara-saudaranya yang di mana tanah Kanaan mengalami kelaparan. Dan pada akhirnya Anda tahu kisahnya. Pada waktu dia memperkenalkan siapa dia. Kakak-kakaknya, saudara-saudaranya yang menjual dia terkaget-kaget karena mereka pikir Yusuf telah mati. Tapi sesuatu yang mungkin dianggap orang tidak berguna. Sesuatu yang mungkin dianggap orang tidaklah memiliki hari esok. Bahkan mungkin kalau ada orang yang dianggap orang tidak berguna. Ada orang yang disepelekan, disudutkan, tidak dihargai. Bahkan mungkin Anda pernah mendengar, mengalami saat-saat di mana orang berkata, masa depan kita masa depan yang madesu.
Mungkin juga orang menganggap bahwa kita nggak akan berhasil, kita nggak akan sukses. Tapi dengarkan baik ini. Dalam posisi itu, kalau Anda itu, dan kalau Anda bersama dengan Tuhan, dan tetap melakukan apa yang benar, dengarkan baik ini. Tuhan punya cara terbaik untuk mempersiapkanmu menjadi orang yang justru pada satu waktu nanti menjadi berkat, menjadi saksi, berdampak kepada orang-orang yang mungkin tidak memperhitungkanmu. Kepada orang-orang yang tidak menganggapmu. Karena apa yang di tangan Tuhan adalah apa yang hina bisa menjadi mulia. Apa yang ditolak diterima. Apa yang berdosa diampuni dan layak bagi Yesus Kristus. Yusuf punya kesempatan untuk balas apa yang dilakukan saudara-saudaranya. Tapi Yusuf menggunakan kesempatan itu untuk menyatakan perbuatan Allah. Dengan dia berkata, bukan kamu yang menjual aku. Bukan kamu yang membuang aku. Tapi Tuhan melakukannya. Aku datang dalam bahasa saya. Aku datang lebih dulu ke sini. Supaya dapat mempersiapkan segala sesuatu. Menjadi alat Tuhan untuk memeliharamu. Itu kata Yusuf. Tuhan yang membuat aku ada di sini, kata Yusuf. Supaya dapat memelihara kamu, saudara-saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Berarti, kalau engkau sedang menghadapi penderitaan, hari-hari sulit, ya responilah dengan berkata, aku siap. Untuk tetap melakukan apa yang benar. Siap karena Anda tahu bahwa penderitaan adalah proses, adalah alat untuk melatihmu. Penderitaan, kesulitan adalah saat di mana engkau diperbaiki. Saat engkau di-prepare untuk jadi orang yang luar biasa. Tidak mungkin Yusuf langsung menjadi penguasa di Mesir. Sementara dia masih menjadi seorang anak ya di rumah Yakub yang dibenci oleh saudara-saudaranya. Tuhan perlu memproses Yusuf sedemikian rupa untuk dia menjadi siap sebagai penguasa di Mesir. Saudara, Petrus mengatakan kita harus siap untuk memberi pertanggungan jawab, alias dalam saat-saat Anda sedang diproses, itulah saat-saat engkau harus siap sedia untuk apapun kata-kata yang keluar, apapun yang kau lakukan adalah apa yang sedang dipertanggungjawabkan kepada orang di sekitarmu. Sederhananya begini, dalam saat-saat proses sedang terjadi, ya ada orang di sekitarmu, ya yang matanya sedang memandang kepadamu, yang fokusnya sedang kepadamu untuk melihat apa yang kau katakan tentang penderitaan. Apa yang kau lakukan pada waktu engkau sedang mengalami kesulitan. Apakah kebenaran yang menjadi bagian dalam kehidupanmu yang akan menjadi responmu dalam menghadapi kesulitan atau apa yang jahat? Apakah ketika orang menjahati kamu, mereka sedang menunggu? Apa kamu akan balas kejahatan itu dengan kejahatan? Atau engkau melakukan apa yang baik kepada mereka yang melakukan apa yang jahat? Pastor sulit, pastor. Dia jahati saya. Dia mencurangi saya. Dan berbagai macam hal yang buruk yang mungkin ditimpakan orang atau keadaan kepadamu. Tapi dengar, kita harus memberi pertanggungjawaban. Siap sebagai orang benar memberi pertanggungjawaban dengan melakukan apa yang benar. Anda berkata mungkin susah, pastor, angel. Di atas kayu salib dan dalam proses penyaliban, Yesus telah mengalami segala macam kesulitan kehidupan. Perlakuan buruk orang kepada dia sampai dia digantung di atas kayu salib. Alias, apapun penderitaanmu, apapun kesulitanmu, seberapa berat, ya, seberapa sulit untuk engkau melakukan apa yang benar di saat-saat mereka memperlakukanmu dengan tidak benar. Yesus bilang sudah selesai. Alias
Yesus akan memberikan kekuatan untuk kita dapat menanggung segala perkara. Dia beri kemampuan untuk Anda menjadi orang yang baik, menjadi orang yang benar. Saudara dikasih oleh Tuhan, penderitaan menjadi sarana bagi kita untuk menjelaskan dan bersaksi tentang iman kita kepada orang lain. Dan pada waktu kita sedang memberi pertanggungjawaban, kata Petrus, kita harus memberi pertanggungjawaban kepada orang sekitar kita dengan lemah lembut. Artinya sopan, jangan emosional. Amsal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut meredahkan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Kita harus hormat kepada orang sekitarmu yang mungkin tidak mempercayai imanmu. Yang saya bilang termasuk orang-orang yang melakukan apa yang jahat dan menantikan kira-kira kita akan melakukan apa terhadap mereka. Petrus berkata kita harus tetap menjadi orang yang menghormati mereka. Artinya ketika engkau menghadapi orang-orang yang mungkin bertanya, orang-orang yang mempersekusi, orang-orang yang melakukan apa yang buruk terhadap engkau, Petrus mengatakan kepada kita lewat firman Tuhan, hormati mereka. Karena tidak semua orang mengerti tentang firman Tuhan yang kita percayai. Hormati mereka, hargai mereka, sabar dalam tetap melakukan apa yang benar. Kemudian, dalam kita melakukan apa yang benar, dalam kita tidak membalas apa yang jahat dengan jahat, lakukanlah dengan hati yang murni. Artinya Anda tidak punya motivasi lain selain motivasimu adalah melakukan apa yang benar yang diperintahkan Tuhan. Karena yang menilai, bahkan yang membalas setiap kebenaran yang kau pertahankan, kebaikan yang kau lakukan adalah Tuhan. Ya, seseorang dapat siap atau teguh dalam menghadapi penderitaan. Sekali lagi, seseorang dapat siap dan tetap teguh dalam menghadapi penderitaan ketika ia dapat menaruh makna dalam penderitaan tersebut. Makna dalam penderitaan adalah satu, kita sedang memuliakan Allah. Karena kita melakukan apa yang benar di tengah-tengah godaan untuk melakukan apa yang jahat. Kita mengampuni di saat orang melukai kita. Di saat orang melakukan apa yang jahat. Kita menebar kebaikan kepada mereka yang membenci kita. Itu adalah tindakan memuliakan Tuhan. Karena kita memilih melakukan apa yang benar. Sekali lagi, kita akan tetap siap dan teguh dalam penderitaan. Karena yang kedua, kita tahu di balik penderitaan ada berkat, ada kebahagiaan. Yang ketiga, ya, kenapa kita harus siap dan teguh dalam menghadapi penderitaan? Karena kita tahu penderitaan itu adalah saat di mana kita disiapin. Adalah saat di mana kita diperlengkapi. Sampai ke titik di mana Tuhan berkata, oke, ini waktunya untuk kita dipercaya hal-hal yang besar. Hal berikutnya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam menghadapi penderitaan. Setelah tadi kita berbicara tentang kita harus siap. Hal berikutnya, kita harus tetap setia. Ada yang berkata kepada saya, pastor sampai kapan penderitaan ini berakhir? Sampai kapan suami saya berubah, istri saya berubah, anak saya berubah? Sampai kapan situasi sulit ini selesai? Saya berkata, saya tidak tahu kapan berakhirnya. Jika pertanyaan itu adalah pertanyaanmu yang mengatakan tentang berapa lama aku harus menderita, jawabannya tetaplah setia jika engkau sedang menghadapi kesulitan dan penderitaan. 1 Petrus 3 ayat 17, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena
berbuat jahat. Setiap pengikut Kristus pasti akan menderita karena iman kita kepada Kristus. Karena apa yang kita percaya. Karena itu menderita untuk Kristus menunjukkan kesetiaan kita atas apa yang kita percaya. Yusuf percaya kepada apa yang dia impikan. Kepada apa rancangan Tuhan besar bagi hari esoknya. Apakah engkau percaya bahwa di balik penderitaan ada berkat Tuhan? Apakah engkau percaya bahwa di balik penderitaan ada level yang jauh lebih tinggi yang dimana engkau akan dipercaya Tuhan hal-hal yang besar? Apakah engkau percaya bahwa di balik penderitaan justru ketika kita melakukan apa yang benar, kita sedang memuliakan Tuhan? Apakah engkau percaya bahwa justru saat-saat penderitaan itu Anda sedang memberi pertanggungjawaban kepada orang sekitarmu supaya mereka bisa melihat apa yang baik, apa yang benar. Engkau jadi saksi, engkau jadi berkat. Dengan makna-makna kebenaran tadi, kalau engkau sedang menderita, mungkin dalam waktu yang sekian lama dan belum selesai, maka pilihlah untuk tetap setia. Karena engkau tahu Yesus juga menderita untuk menanggung penderitaanmu. Sehingga dia tahu batas-batas kemampuan. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Sekali lagi, percayakah engkau apapun penderitaanmu tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Artinya Tuhan tahu batas kemampuanmu. Tuhan tahu kemampuanmu. Dia beri kekuatan. Dia beri jalan keluar. Sehingga kata firman Tuhan, sehingga kita dapat menanggungnya. Katakan kepada dirimu, saya dapat menanggungnya karena Tuhan beri saya kekuatan. Keluarga saya dapat melalui hari-hari sulit ini karena saya tahu keluarga saya diberi kekuatan. Ada amin, saudara dikasih oleh Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 12-14 mengajarkan kepada kita bahwa sebagai orang percaya Anda harus tahuin bahwa ada penderitaan, ada aniaya. Sehingga kita didorong untuk berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, dalam ayat 12 berkata memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi ayat 14, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran. Katakan, saya tetap berpegang kepada kebenaran. Ya, amin saudara. Yang telah engkau terima dan engkau yakin, kata Paulus kepada Timotius. Ya, kebenaran yang engkau terima, kebenaran yang engkau yakini, pegang teguh itu. Lakukan itu. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Kesetiaan kita menghadapi penderitaan didasarkan atas teladan Kristus yang setia sampai mati. Kekuatan kita untuk setia didorong oleh kehadiran Allah yang setia. Dengarkan baik ini. Ya, kekuatanmu untuk tetap setia dalam masa-masa tidak mudah, masa-masa sulit, masa-masa di mana engkau sedang dilatih, diproses, didorong oleh kehadiran Allah yang setia sampai mati. Di atas kayu salib, dia mati. Alias dia setia sampai mati. Kenapa Anda harus tetap setia dalam menghadapi penderitaan? Karena Anda tahu ada Tuhan di situ. Hadir. Ada bersama-sama dengan engkau. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu, penderitaan akan selalu ada dan menjadi bagian dalam kehidupan kekristenan. Untuk itu, selalu siap menghadapinya. Mungkin hari ini engkau sedang bebas dari penderitaan. Atau bebas dari masalah-masalah yang mungkin menyulitkanmu dalam beberapa waktu yang lalu. Tapi selama kita hidup, ketahuilah ini. Siaplah.
kalau Tuhan izinkan penderitaan datang. Asal engkau melakukan apa yang benar. Yang kedua, tetap setialah dalam masa-masa engkau menghadapi penderitaan itu. Karena engkau tahu, ada akhir dari setiap penderitaan. Tuhan setia hadir dalam hidupmu. Hadir di rumahmu. Hadir di masa-masa sukarmu. Bapak Ibu kasih Tuhan. Karena ketika engkau tetap setia. Dan ketika engkau siap sedia. Ketahuilah ini. Selalu ketahuilah ini. Ingatlah ini selalu. Ada berkat Tuhan di balik penderitaan yang sudah kita bicarakan bersama-sama. Saya mau berdoa bagi setiap saudara. Untuk kita buat keputusan. Apapun penderitaanmu, apapun kesulitanmu. Saya akan siap untuk memberi pertanggungjawaban sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya. Sehingga orang di sekitarku melihat kebaikan Tuhan lewat hidupku pada waktu saya siap menghadapi penderitaan. Dan orang-orang di sekitarku mendapatkan berkat dari kisah perjalanan hidup dalam saya menghadapi penderitaan apapun. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami telah belajar bahwa dalam kami menghadapi penderitaan, kami harus siap sebagai orang benar yang melakukan apa yang benar walaupun ada godaan untuk melakukan apa yang jahat. Sebagai orang benar yang mempercayai firman Tuhan, yang memberi pertanggungjawaban kepada orang-orang sekitar kami. Sehingga mereka dapat melihat Kristus lewat hari-hari di mana kami tetap setia dalam menghadapi penderitaan. Di mana kami tetap melakukan apa yang baik pada saat-saat kami sedang mungkin diperlakukan dengan tidak baik. Karena kami tahu Tuhan kami setia. Tuhan kami telah menanggung semua penderitaan kami di kayu salib. Sehingga Tuhan tahu batas kemampuan kami. Dan Dia beri kami kekuatan. Kami belajar hari ini bahwa masa-masa penderitaan adalah masa-masa di mana Tuhan menyiapkan kami. Memperlengkapi kami. Memproses kami sedemikian rupa. Untuk menjadi orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan dan dipercaya hal-hal yang besar. Dimanapun engkau berada, kalau engkau sedang dalam penderitaan, apapun penderitaanmu, apapun kesulitanmu, apapun masalah kehidupanmu, Tuhan beri engkau kekuatan. Tuhan beri engkau penghiburan. Tuhan beri engkau sukacita. Tuhan beri engkau kemampuan sehingga engkau dapat menanggung segala perkara. Engkau akan menjadi orang yang kuat, berdiri teguh, setia menghadapi segala perkara. Dan ada berkat Tuhan yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupanmu. Lihatlah ujung dari setiap proses penderitaan. Ada berkat besar Tuhan akan engkau alami. Akan keluargamu alami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan kekuatan yang baru. Tuhan memberkati engkau dengan sukacita. Tuhan berkati engkau dengan hikmat dalam kau menghadapi setiap kesulitan dan penderitaan apapun. Dan bersukacitalah senantiasa. Allah yang setia hadir dalam kehidupanmu. Dan mencurahkan damai, sukacita, pertolongan, penyertaan yang sempurna hadir dalam setiap kehidupan kita. Terima berkat Tuhan. Yang sakit engkau disembuhkan. Yang lemah engkau dikuatkan. Yang kekurangan Tuhan memberkati engkau. Dan menyertai kita hari ini, besok sampai hari Maranatha. Terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati semua saudara. Dan sekali lagi dukung doa untuk persiapan gereja kita. Untuk buka ibadah secara onsite di minggu pertama bulan Juni. Doakan semuanya ya agar semua kita boleh siap dalam kita beribadah bersama-sama di gereja kembali. Sekali lagi tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Shalom.